Abu Zakaria Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Yang mana beliau adalah murid langsung dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang dengan mempelajari dari kitab beliau ini, kita sudah menyambung sanad pembahasan akidah sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena tidaklah diketahui akidah dari seorang guru melainkan salah satunya dengan mendengarkan atau mempelajari kalam dari murid-murid mereka. Dengan mempelajari kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani, kita bisa mengetahui bagaimana akidah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walaupun Al-Imam Al-Muzani beliau lebih kuat, lebih condong dalam pembahasan fikih Syafi'iyah. Beliau punya kitab judulnya Mukhtasar Al-Muzani. Yang mana di kitab itu beliau mengumpulkan semua dari ilmu pembahasan fikih Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan Mukhtasar Al-Muzani itu dianggap sebagai ringkasan dari kitab Al-Um. Bahkan Al-Imam Al-Muzani beliau memiliki kedudukan di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meninggal dunia di Mesir, yang memandikannya di antaranya ada dua orang. Yang pertama murid Al-Imam Asy-Syafi'i yang bernama Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Ini orang yang pertama. Yang kedua yang ikut memandikan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika wafat adalah Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Karena memang Al-Imam Al-Muzani beliau ini punya kebiasaan senang memandikan jenazah. Senang memandikan jenazah. Nah, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sudah baca faedah dari kalimat basmalah dan juga ucapan doa dari Al-Imam Al-Muzani. Dan sudah kita bahas bahwasanya semakin alim seorang imam, maka semakin rahmat mereka terhadap umat. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya ilmu dan kasih sayang atau rahmah itu mutalazimani, selalu berdampingan. Siapa yang bertambah ilmunya, bertambah rasa sayangnya, bertambah rahmatnya. Oleh karenanya Nabi SAW manusia yang paling sayang kepada kita. Karena beliau adalah manusia yang paling berilmu. Bahkan Allah utus beliau di tengah-tengah umat sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Kita lanjutkan ucapan Al-Muzani rahimahullah. Kata beliau, amma ba'du. Adapun kemudian. Kalimat amma ba'du ini diantara uslub atau gaya bahasa dalam ilmu bahasa Arab. Biasanya didatangkan kalimat amma ba'du untuk merubah tema pembahasan. Yang mana di awal beliau mulai dengan basmalah, dengan kalimat doa. Untuk mulai tema pembahasan, beliau buka dengan kalimat amma ba'du. Sebagian ulama berkata, orang yang pertama kali mengucapkan kalimat amma ba'du itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Sebagaimana datang dalam tafsir surat Shad ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shaddadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab." Kata Allah, kami perkuat kerajaan Nabi Daud dan kami berikan beliau al-hikmah, yakni ilmu, wa faslal khitab, dan kalimat pemutus. Kata Asy-Sya'bi, kalimat pemutus maknanya adalah kalimat amma ba'du. Kalimat amma ba'du. Ini sekilas faedah dari kalimat amma ba'du. Kata beliau rahimahullah, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah. Kata beliau, sesungguhnya engkau ini penanya. Sa'altani, bertanya kepadaku, an uwaddih, agar aku menjelaskan laka untukmu minas sunnah, sesuatu dari sunnah. As-sunnah kalau dalam pembahasan akidah apa maknanya kemarin? As-sunnah bermakna akidah yang
yang sahih atau keyakinan yang sahih. Dan sudah berlalu ya sejarah kenapa beliau menuliskan kitab ini, karena memang diminta terkait tuduhan-tuduhan penyimpangan akidah pada beliau. Amron tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi. Yang mana sunnah itu adalah sebuah perkara yang membuatmu harus bersabar dalam berpegang dengannya. Dalam berpegang dengannya. Dari kalimat ini ada beberapa faedah yang bisa kita bahas. Faedah yang pertama, di sini menunjukkan sebagian kitab para ulama itu mereka tulis bukan inisiatif mereka dari awal. Jadi sebagian ulama menulis kitab itu sebagian karena pertanyaan, karena permintaan. Asalnya bukan menyengaja untuk menulis. Di sini Al-Imam Al-Muzani, beliau menulis risalah ini karena memang diminta. Karena ulama-ulama lain ingin bertabayun bagaimana akidah Al-Imam Al-Muzani. Akhirnya beliau tulis. Demikian sebagian kitab-kitab akidah yang lain. Mungkin kita pernah dengar Aqidah Al-Wasitiyah. Tulisan Al-Imam Ibn Taimiyah. Beliau menulis itu karena diminta dari wasit. Dan beliau menulis Aqidah Wasitiyah hanya berjarak antara asar dan maghrib saja. Selesai risalah Aqidah Wasitiyah. Beliau tulis Aqidah Ahlussunnah di sini. Demikian kitab Hamawiyah, Tadmuriyah. Beliau tulis karena diminta dari Tadmur, diminta dari Humah, dari Syam. Maka ini diantara sebab-sebab penulisan kitab oleh para ulama. Kemudian faedah yang kedua, beliau berkata bahwasanya sunnah adalah sebuah perkara yang engkau harus bersabar dalam berpegang teguh dengannya. Maka ini isyarat dari Al-Imam Al-Muzani terkait dengan orang yang berpegang teguh terhadap sunnah atau di atas sunnah. Dan ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW. Kata beliau SAW, la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang sebuah zaman kecuali yang datang setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Hadis ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang berpegang terhadap sunnah di setiap zaman, semakin berlalu zaman, semakin berat. Bahkan di sebagian riwayat Nabi sebutkan kal qabidhi 'alal jamri, seperti orang yang sedang menggenggam bara api, saking beratnya. Bagaimana dia berpegang di atas akidah, bagaimana dia dicela, bagaimana dia merasa asing. Maka ini di antara wasiat nasihat dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Oleh karenanya umat ini atau umat Islam ini bukan hanya diperintah bersabar menghadapi orang-orang yang jelek, bahkan kita pun diperintah bersabar menghadapi orang-orang yang saleh. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wa 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah, sabarkanlah jiwamu untuk berteman, berkawan dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di pagi dan petang hari. Ini orang-orang saleh. Kita diperintah untuk bersabar. Kenapa demikian? Karena orang saleh itu mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus sabar dinasihati, harus sabar diberikan arahan, harus sabar ketika perilaku kita tidak sesuai dengan jalan syariat, perlu diingatkan, perlu dinasihati. Kadang diingatkan dengan pelan, kadang diingatkan dengan keras melihat kondisi. Maka ini isyarat dari Al-Imam Al-Muzani. Kemudian beliau melanjutkan, wa tadra'u bihi anka syubhal aqawil, dan terhindarkan darimu syubhat-syubhat dari ucapan-ucapan. Apa itu syubhat? Syubhat maknanya ma yukhaliful yaqin, sesuatu yang menyelisihi keyakinan. Itu syubhat. Kalau seorang hamba sudah yakin Allah beristiwa di atas arsy misalnya,
Nanti akan kita bahas terkait sifat ulu. Kemudian muncul syubhat-syubhat yang mencoba menggoyang keyakinan tadi. Karena dia menyelisihi keyakinan yang sudah dibangun di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dikatakan syubhat. Dan penyakit yang menimpa kita, kata Imam Ibnul Qayyim, ada dua jenis. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat, keraguan, kerancuan, sesuatu yang menyelisihi keyakinan, itu bisa diobati dengan ilmu. Jadi siapa yang belajar agama, maka semakin tipis, semakin mampu dia menolak syubhat-syubhat yang datang. Seiring bertambahnya ilmu. Maka kalau ada yang semakin belajar, semakin banyak syubhatnya, maka dipertanyakan, bisa jadi dengan siapa dia belajar, bagaimana tahap dia belajar, dan apa niat dia belajar, perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Kemudian penyakit yang kedua, penyakit syahwat. Ini bisa diobati dengan as-sabr, bersabar. Dengan bersabar. Dan ilmu dan sabar ini adalah sesuatu yang juga berjalan berdampingan. Jadi kalau ingin mengobati syubhat, kerancuan, mengobati syahwat, perlu ilmu dan kesabaran. Dan kedua ini berjalan berdampingan. Di antara dalil yang menunjukkan ilmu harus disertai dengan kesabaran dan kelelahan adalah kisah ketika Nabi Musa alaihi salam menuntut ilmu di sisi Nabi Khidir. Bagaimana sulitnya perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Sampai-sampai dikatakan di ujung ayat, fi safarina hadza nasaba. Kita sudah mendapati di perjalanan safar menuntut ilmu kita ini nasaba, keletihan yang sangat. Jadi mustahil ada yang ingin dapat ilmu tapi tidak mau letih. Ini mustahil. Ilmu itu dibarengi kesabaran dan keletihan. Kemudian Al-Imam Al-Muzani melanjutkan, wa zaygha muhdatsatidh dhallin, dan terhindar darimu penyimpangan dari hal-hal yang baru yang diada-adakan oleh dhallin, oleh orang-orang yang tersesat. Ini hikmah berpegang dengan sunnah. Yang pertama, kita terhindar dari syubhat. Yang kedua, kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dari hal-hal yang baru yang diada-adakan oleh orang-orang yang sesat. Dan agama kita, setiap zaman, setiap satu generasi akan selalu ada imam pembaharu. Satu generasi itu adalah 100 tahun. Setiap 100 tahun pasti akan selalu ada ulama imam pembaharu yang memperbaiki penyimpangan-penyimpangan di tengah umat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan, yahmilu hadzal ilm fi kulli khalafin uduluhu. Bahwasanya ilmu ini pada setiap zaman, setiap generasi akan dibawa oleh ulama-ulama yang adil. Apa peran ulama ini? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yunfuna anhu tahrifal ghali. Mereka akan menghilangkan penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Setiap zaman akan ada orang-orang yang berusaha melampaui batas terhadap agama. Maka para ulama, para imam ini menghilangkan itu. Wa ta'wilal jahilin. Mereka menghilangkan ta'wil orang-orang yang jahil. Wa intihalal mubtilin. Dan mereka menghilangkan tipuan-tipuan dari orang-orang yang batil. Ini jelas Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan setiap generasi akan datang ulama-ulama yang demikian. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad syarahtu laka minhajan mudihan, dan sungguh aku telah menjelaskan kepadamu metode yang jelas, metode yang terang. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan, dan aku tidak meremehkan diriku dan dirimu terhadapnya nushan, dalam rangka menasihati. Al-Imam Al-Muzani menulis risalah ini
bukan sekedar menunjukkan apa akidah beliau, tapi dalam rangka menasihati. Siapa yang menyimpang dari akidah yang beliau tulis, maka beliau nasihati untuk rujuk kembali ke Ahlus Sunnah. Karena beliau meyakini diri beliau berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sini isyarat dari Al-Imam Al-Muzani, di antara ciri imam yang baik di tengah umat adalah mereka nasih. Mereka adalah penasehat bagi umat. Mereka tidak mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu umat, apa yang disenangi umat, apa yang mereka senang untuk mendengarnya. Tapi yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang bersifat nasihat. Suka atau tidak suka umat mendengarnya, tersinggung atau tidak, marah atau senang. Tugas seorang dai dia hanya menasihati dengan cara yang baik. Bada'tu fihi bihamdillahi dzirrusydi wat tasdi, dan aku memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, pemilik petunjuk dan pemilik jalan yang lurus. Ini paragraf yang pertama dari muqaddimah Al-Imam Al-Muzani. Paragraf yang kedua kata beliau, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi uthni. Segala puji bagi Allah yang paling berhak untuk diingat dan paling utama untuk disyukuri, dan atasnya pujian-pujian. Al-Imam Al-Muzani menyebutkan di sini kalimat pujian alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Demikian kesyukuran bagi Allah. Apa bedanya pujian dan kesyukuran? Pujian, kata para ulama, tempatnya di lisan dan di hati. Ketika seorang hamba memuji Allah, maka dia puji Allah dengan lisannya dan diyakini di dalam hati. Itu pujian. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita juga memuji, meyakini Allah zat yang maha besar. Maka ini pujian, dia ibadah lisan, dia ibadah hati. Sehingga tidak ada kalimat-kalimat zikir yang tidak sempurna. Misal seorang hanya berkata Allah, Allah, Allah. Kalimat Allah ini kalimat dalam ilmu bahasa Arab belum sempurna. Kalau kalimat belum sempurna, ada pujiannya tidak? Tidak ada. Ketika ditambah Allahu Akbar, baru sempurna nih kalimatnya. Namanya jumlah mufidah atau mubtada khabar. Barulah di situ ada unsur pujian. Ketika dia mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalau dia cuma mengatakan Subhan, tidak ada pujian sampai dia datangkan lafaz Allah. Maka demikian pujian tempatnya lisan dan hati. Adapun kesyukuran tempatnya di lisan, di hati dan anggota badan. Yang ini disebut oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebagai arkanus syukri, rukun bersyukur. Bersyukur dengan lisan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bersyukur dengan hati. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bersyukur dengan anggota badan. yakni apa yang ada di badan kita digunakan untuk ibadah kepada Allah. Di antara dalilnya kisah dari Nabi SAW yang menegakkan salat malam sampai kaki beliau bengkak. Dan beliau melakukan ibadah itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini faedah dari pujian dan kesyukuran. Beliau melanjutkan Al-Wahidus Samad. Allah zat yang Al-Wahid, yang Maha Satu. As-Samad. Kita akan jelaskan apa makna As-Samad. Di sini beliau menyebutkan di antara nama Allah, yakni Al-Wahid.
Ada juga nama Allah yang lain Al-Ahad, semakna, artinya zat yang maha esa, zat yang maha satu. Nama Allah Al-Wahid datang di dalam Al-Quran selalu bergandeng dengan kalimat Al-Qahhar. Sebagaimana datang dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim, wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan yang paling tampak di hari kiamat adalah Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Kenapa selalu digandengkan Maha Esa dan Maha Perkasa? Kalau Allah yang bersifat satu-satunya, maka tidak ada tandingan bagi Allah dalam keperkasaan. Sehingga di Al-Quran digandengkan selalu Al-Wahid dengan Al-Qahhar. Kemudian As-Samad. Allah memiliki nama As-Samad. As-Samad maknanya, kata Al-Imam Az-Zujjaj rahimahullah, adalah As-Sayyidul Masmud ilaihil hawaij. As-Samad adalah Tuan yang bergantung kepadanya semua hajat-hajat kebutuhan. Ketika Allah menamakan dirinya As-Samad, berarti segala sesuatu bergantung kepada Allah. Oleh karenanya dahulu di masa kafir Quraisy, kalau ada seorang tokoh yang mana orang lain banyak bergantung hidup kepada dia, biasa minta hutangan, minta makanan, minta pakaian, banyak orang bergantung kepada dia. Tokoh Quraisy ini yang paling mulia, mereka dijuluki oleh kaumnya dengan As-Samad. Adapun saat ini nama Allah Subhanahu wa taala, dilarang seseorang memiliki julukan As-Samad. Karena itu julukan dari kafir Quraisy kepada tokoh-tokoh mereka, menunjukkan orang lain memang sangat butuh kepada dia. Laisa lahu sahibatun wala walada. Dan Allah zat yang tidak memiliki sahibah, tidak memiliki istri atau pasangan, wala walada, dan zat yang tidak memiliki anak. Dan dua penafian ini terkumpul dalam surat Al-Jin. Allah sebutkan di ujung ayat, mattakhadha sahibatan wala walada. Allah itu tidak mengambil istri atau pasangan, dan Allah tidak pula mengambil seorang anak. Dikarenakan kalau Allah mengambil seorang istri atau pasangan, menunjukkan Allah zat butuh kepada yang lain. Padahal Allah itu As-Samad Al-Ghani. Allah tidak butuh kepada yang lain. Kalau dikatakan Allah punya anak, berarti Allah tidak lagi Maha Esa. Oleh karenanya dalam surat Al-Ikhlas, ketika Allah menyebutkan dirinya dengan zat yang maha satu, Allah sebutkan di antara ayatnya, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan seorang anak dan Allah tidak dilahirkan. Karena kalau Allah melahirkan atau dilahirkan, menunjukkan Tuhan itu lebih dari satu. Sedangkan di awal ayat Allah tegaskan, qul huwallahu ahad. Allah zat yang maha satu. Jalla anil mathil. Allah maha agung dari permisalan. Di sini beliau mulai menyinggung terkait dengan sifat Allah, bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Dalilnya di surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa, setara dengan Allah, dan Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Fala syabiha lahu wala adila. Tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada pula yang sebanding dengan Allah. As-Sami'ul Basir. Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Alimul Khabir. Zat yang maha mengetahui baik yang tampak kasat mata atau yang tak tampak. Al-Mani Ar-Rafi, zat yang mencegah dan yang meninggikan. Yang perlu digarisbawahi di situ kalimat Al-Mani Ar-Rafi.
Al-Mani' Ar-Rafi ini bukan dari nama Allah. Al-Imam Al-Muzani memasukkan di sini Al-Mani' Ar-Rafi ini dalam rangka mimbabil ikhbar, dalam rangka mengkabarkan bahwasanya Allah itu mani'. Mani' itu yang paling berkuasa untuk mencegah. Dan kalimat mani' datang di dalam hadis pada kalimat zikir setelah salat. Allahumma la mani'a lima a'taita wala muni'ta wala muni'a lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Di situ ada kalimat la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ar-Rafi', kalimat Ar-Rafi' ini datang di dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, Rafi'ud darajat. Allah zat yang rafi', mengangkat derajat-derajat para makhluk. Sehingga beliau bawakan Al-Mani' Ar-Rafi' ini bukan dalam rangka asma dari nama-nama Allah, tapi dalam rangka al-ikhbar. Maka ini muqaddimah 2 paragraf dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Di paragraf yang kedua beliau menggunakan kalimat-kalimat yang bagus. Kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat retorika. Alhamdulillahi ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi uthniya al-wahidus samad laisa lahu sahibatun wala walad jalla 'anil mathili fala syabiha lahu wala 'adil as-sami'ul basirul alimul khabirul mani'ur rafi'. Ini dalam pembahasan kalimat bahasa Arab namanya uslub khitabi. Uslub khitabi itu uslub gaya bahasa, kalau di kita diterjemahkan dengan retorika. Jadi dalam bahasa Arab punya beberapa gaya bahasa, salah satunya gaya bahasa disebut dengan khitabi, kalimat retorika. Baik. Akhwani fi din wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dari akidah Al-Imam Al-Muzani yang pertama. Beliau akan jelaskan tentang salah satu dari sifat Allah, al-ulu. Al-ulu artinya yang memiliki ketinggian atau zat yang maha tinggi. Kata beliau, alin ala arsyih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang tinggi di atas arsy-Nya. Allah zat yang maha tinggi di atas arsy. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, dan dia pula dekat terhadap makhluk bi ilmihi, dengan ilmunya. Kita akan bahas satu persatu dan secara umum 2 kalimat. Pembahasan kita yang pertama ucapan Al-Muzani bahwasanya Allah itu tinggi di atas arsy. Kenapa beliau masukkan kalimat di atas arsy? Beliau tidak mengatakan Allah itu tinggi saja. Harus ditambahkan kalimat ala arsyihi, di atas arsy. Karena alin, sifat tinggi, sifat ulu bagi Allah itu ada 3. Yang pertama adalah uluwul qahar. Allah itu maha tinggi al-qahar, keperkasaannya. Tinggi keperkasaan. Yang kedua adalah uluwul qadar atau uluwul manzilah. Allah itu tinggi kedudukan. Yang ketiga adalah uluwul dzat. Allah itu tinggi zatnya. Tinggi zat. 2 jenis ulu, 2 jenis ketinggian yang pertama sepakat Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah mereka mengatakan dari Mu'tazilah, Jahmiyah, Allah itu tinggi keperkasaannya dan kedudukannya. Yang menjadi mahallun niza, perselisihan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah pada jenis ulu yang ketiga. Ketika dikatakan Allah itu uluwuz zat, tinggi zatnya di atas arsy.
Karena poin ketiga ini menjadi perselisihan Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah, makanya beliau sebutkan alin ala arsy. Kalau dikatakan Allah tinggi di atas arsy, berarti ulu yang mana? 1, 2 atau 3? Yang ketiga. Karena tinggi di atas arsy itu maksudnya zat Allah tinggi di atas arsy. Kenapa beliau ungkit di sini? Karena Ahlul Bidah di masa beliau itu ada 2 jenis. Terkait dengan nama dan sifat Allah, Ahlus Sunnah itu berada di pertengahan di antara 2 kutub. Kutub yang pertama namanya kutub Mu'attilah. Ini kelompok yang mereka meniadakan semua sifat Allah. Mereka mengatakan Allah itu tidak tinggi di atas arsy. Dan nanti kalau dibahas di asma wa sifat banyak cabang-cabang. Mereka mengatakan Allah itu ada, tapi tidak di atas. Di bawah tidak juga. Di depan tidak juga. Di belakang tidak juga. Pokoknya Allah ada. Kalau dikatakan Allah itu tinggi di atas, kata mereka maknanya tinggi kedudukan dan tinggi keperkasaan. Berarti pada poin 1 dan 2 mereka sepakat. Kutub yang kedua disebut dengan musyabbihah. Musyabbihah ini adalah kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau tadi sifat Allah ditiadakan. Kalau yang satu lagi, sifat Allah itu dikatakan mirip dengan makhluk. Ini pun penyimpangan. Di antara tokoh pentolan yang pertama kali mengatakan Allah itu mirip dengan makhluk, namanya Hisham bin Hakam Asy-Syi'i, orang Syiah. Ini di antara pentolan musyabbihah mumatsilah, namanya Hisham bin Hakam. Dia mengatakan bahwasanya Allah itu seperti kita, seperti makhluk. Ini berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal sudah jelas tadi ayatnya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ini terkait dengan asma was sifat. Kemudian di sini kita akan bahas terkait dengan khusus sifat Allah al-ulu, tinggi. Sifat Allah al-ulu, dan di dalam Al-Quran Allah memiliki beberapa nama yang menunjukkan Allah itu zat yang maha tinggi. Di antaranya dalam Al-Quran ada 3 nama. Yang pertama adalah Al-Aliyu. Al-Ali artinya Allah zat yang maha tinggi. Yang kedua adalah Al-A'la. Artinya sama. Allah zat yang maha tinggi. Pernah dengar nama Allah Al-A'la? Yang hafal ayatnya? Sabbihis marabbikal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kemudian yang ketiga adalah Al-Muta'al. Al-Muta'al maknanya sama. Zat yang maha tinggi. Ini terkait dengan nama-nama Allah yang menunjukkan Allah itu zat yang maha tinggi. Dan para ulama menyebutkan ada 5 dalil yang menunjukkan Allah adalah zat yang maha tinggi zatnya. Dalil yang pertama adalah dalil yang datang di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ayat yang khusus menyebutkan Allah di atas arsy itu ada 7 mawadhi'. Ada 7 tempat di dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah itu zatnya tinggi di atas arsy. Pertama datang di surat Al-A'raf. Kedua datang di surat Yunus. Ketiga datang di surat Ar-Ra'd. Keempat datang di surat Thaha. Kelima datang di surat Al-Furqan. Keenam datang di surat As-Sajdah. Yang ketujuh di surat Al-Hadid. Di 7 tempat ini Allah menegaskan bahwasanya zat
berada di atas arsy. Di 6 tempat dengan kalimat tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yang berbeda cuma di surat Thaha saja. Di surat Thaha lafadznya Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Ini dalil Al-Quran. Belum dalil-dalil yang lain datang di dalam Al-Quran. Banyak dalilnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau bawakan hampir 21 lebih sisi pendalilan di dalam Al-Quran menunjukkan Allah itu tinggi zatnya di atas arsy. Ini yang pertama. Dalil yang kedua adalah dalil dari sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terkenal adalah kisah jariyah, kisah budak perempuan dari Muawiyah bin Hakam. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, riwayat Al-Imam Muslim. Kisah seorang jariyah yang mana budak perempuan ini adalah budaknya Muawiyah bin Hakam. Asalnya diperintahkan untuk menjaga gembalaan kambing Muawiyah bin Hakam. Qadarallah, seekor kambingnya dimakan serigala. Kata Muawiyah bin Hakam bahwasanya aku manusia biasa. Aku bisa marah kama ya'safun, sebagaimana yang lain marah. Fasakattuha sakka. Akhirnya aku tampar budak perempuan itu. Karena tadi kambingnya hilang satu. Ini sifat manusiawi ya. Para sahabat, walaupun mereka generasi terbaik umat ini, mereka punya sifat manusiawi, bisa marah. Setelah beliau menampar budak perempuannya, kemudian beliau mengadu kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, boleh tidak ini aku melakukan demikian dan demikian? Bagaimana kafarahnya? Aku bebaskan saja. Kata Nabi, datangkan budak perempuan itu. Ketika budak perempuan ini datang, maka Nabi bertanya kepadanya untuk memastikan keimanan budak perempuan ini. Kata Nabi, Aina Allah? Di mana Allah? Yang mana pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling tidak disukai oleh orang-orang yang meniadakan Allah di atas arsy. Tapi ini ditanya oleh Nabi kepada budak perempuan. Aina Allah? Di mana Allah? Kata jariyah, kata budak perempuan ini, fis sama, di langit. Kita akan jelaskan apa makna di langit. Kemudian Nabi bertanya lagi, man ana? Siapa saya? Kata beliau, Rasulullah, engkau Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak perempuan ini karena dia adalah budak perempuan yang mukminah. Ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang menjadi dalil sharih yang jelas bahwasanya Allah punya sifat tinggi zatnya di atas arsy. Karena wanita itu berkata fis sama. Kata para ulama, makna fis sama itu ada dua. Fis sama bisa bermakna alas sama. Fi bermakna ala. Artinya di atas langit. Fis sama bisa bermakna fil ulu. Di ketinggian. Jadi bisa diartikan di atas langit, di atas arsy, bisa diartikan fis sama fil ulu, di ketinggian. Hadis ini oleh ahlul bidah berusaha untuk diotak-atik, dirancukan. Bahkan sebagian mengatakan hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Walaupun berada di Sahih Muslim hadisnya lemah. Karena datang di riwayat lain, Nabi tidak bertanya aina Allah. Cuma di Sahih Muslim ada pertanyaan di mana Allah. Maka dijawab oleh para ulama terkait yang berusaha mengkaburkan hadis ini. Bahwasanya pembahasan yang pertama, hadis ini adalah hadis yang diterima oleh para ulama dari masa dahulu sampai sekarang. Dari masa dahulu sampai sekarang, para ulama menerima hadis ini. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i itu berdalil, berhujjah dengan hadis ini. Yang berusaha didhaifkan, dilemahkan supaya tidak dipakai. Ternyata Imam Syafi'i menggunakannya. Dalam bab apa beliau menggunakan hadis ini? Al-Imam Asy-Syafi'i menggunakan hadis ini tentang bolehnya membebaskan budak yang beriman. Karena Nabi perintahkan untuk dibebaskan.
Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis ini di pembahasan fikih. Menunjukkan Imam Syafi'i tidak menolak hadis ini. Nah, maka ini terkait dengan orang yang berusaha mengkaburkan hadis jariyah. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy adalah dalil ijma', dalil kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Kalau kita baca nukilan-nukilan kesepakatan para ulama, lebih dari 10 ulama yang menukilkan kesepakatan bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy. Sebagian menyebutkan 10 kesepakatan, sebagian menyebutkan ada 11 nukilan kesepakatan. Di antara yang menukilkan sepakat para ulama adalah Al-Imam Ibnu Khuzaimah, murid dari Al-Imam Al-Muzani. Beliau menukilkan bahwasanya sepakat para ulama, mereka berakidah, berkeyakinan bahwasanya Allah itu alin ala arsy. Allah tinggi di atas arsy. Demikian Al-Imam Al-Auza'i dan selainnya. Ini ijma'. Dan kesepakatan para ulama itu dianggap dalil. Jadi kalau ulama bersepakat atas sebuah perkara, maka dijadikan hujjah kesepakatannya. Kesepakatan ulama adalah hujjah. Karena Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau umatku bersepakat, maka dipastikan kesepakatannya di atas kebenaran, bukan di atas kesesatan. Tapi kalimat umatku ini umatku yang mana? Jadi kalimat umatku di hadis ini maknanya adalah para ulamanya. Jadi tidak mungkin para ulama-ulama itu bersepakat di atas kesesatan. Bukan umatku kita ini ya. Nah, kalau kita ini bukan golongan ulama, kita masih golongan para penuntut ilmu. Kesepakatan kita dianggap tidak? Kesepakatan kita dianggap tidak? Tidak dianggap. Nah, walaupun ada ijtima' 1, 2, 3, 4, 5, 6, kesepakatannya tidak dianggap. Jadi dianggap adalah kesepakatan para ulama. Kemudian dalil yang keempat adalah dalil fitrah. Fitrah manusia secara hati nuraninya, secara hati kecilnya meyakini Allah itu zat yang maha tinggi di atas arsy. Di antara dalil fitrah adalah ketika seorang hamba berdoa. Ketika seorang hamba berdoa, di antara yang dilakukan adalah yamuddu yadayhi ilas sama. Seorang hamba itu mengangkat tangannya ke langit. Dan itu dibarengi dengan keyakinan di dalam hati Allah berada di atas. Menunjukkan ketika kita berdoa, kita berada di atas fitrah. Kita meyakini Allah berada di atas arsy. Walaupun sebagian membantah ini. Mereka mengatakan orang berdoa, kenapa tangannya ke langit, kenapa matanya ke langit, kenapa hatinya bergantung ke langit? Karena kiblatnya doa itu di langit. Makanya semuanya itu gantungnya ke langit. Dan ini ucapan sudah ada dari masa dahulu. Di kitab-kitab Asy'ariyah disebutkan ini hujjah untuk membantah. Maka kita katakan, siapa yang mengatakan kiblat doa itu ke langit? Kita sebut beberapa bantahan. Bantahan yang pertama, tidak ada satupun dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan kiblat doa itu menghadap ke langit. Ini bantahan yang pertama. Tidak ada dalil. Bantahan yang kedua, yang sesuai sunnah, kiblat doa sama dengan kiblat salat. Ketika kita diajarkan adab berdoa menghadap kiblat, kiblatnya berarti sama dengan kiblat salat, sama. Badannya, wajahnya menghadap kiblat salat. Kemudian bantahan yang ketiga, makna kiblat adalah sesuatu yang wajah menghadap kepadanya. Jadi ketika menghadap kiblat, maka tubuh dan wajah kita menghadap situ. Berarti kalau kita berdoa menghadap kiblat, itulah kiblat salat. Sehingga tidak bisa dikatakan kiblat doa itu
ke langit. Karena kiblat doa itu sama seperti kiblat salat. Adapun ketergantungan hati, mata, dan tangan kita ke langit, itu memang fitrah manusia secara hati nuraninya, jiwa bersihnya meyakini Allah tinggi di atas arsy. Di atas arsy. Nah, adapun ketika sujud, Nabi sebutkan kondisi terdekat antara hamba dan Allah ketika sujud. Sujud menghadap mana? Menghadap ke bumi. Kalau kita ikut ucapan orang yang mencoba mengkaburkan tadi, berarti kiblat sujud ke tanah. Maka tidak bisa digunakan. Sujud itu bukan menunjukkan kiblatnya ke tanah, tapi sujud itu adalah kondisi menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada Allah. Bahkan doa ketika sujud itu menunjukkan Allah tinggi di atas arsy. Apa bacaan sujud? Subhana rabbiyal a'la. Bukan menunjukkan Allah itu di bawah, bukan. Tapi menunjukkan hay'ah, kondisi kita tunduk di hadapan Allah, posisi paling rendah kita di hadapan Allah, tapi hati dan lisan kita tetap subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dan ini di antara bantahan Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Kemudian dalil yang kelima yang terakhir yang menunjukkan Allah beristiwa di atas arsy adalah dalil akli, dalil secara akal. Dalil secara akal ini adalah akal yang sehat. Akal yang sehat. Belum masuk dari syubhat-syubhat. Walaupun asalnya dengan 4 dalil yang pertama sudah kuat menunjukkan Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, maka diperkuat dengan dalil yang kelima. Secara akal, lawan dari sifat tinggi adalah sifat rendah. Dari sifat tinggi dan sifat rendah, mana yang menunjukkan kemuliaan? Tinggi atau rendah? Tinggi. Mana yang menunjukkan aib? Tinggi atau rendah? Rendah. Dan Allah itu adalah zat yang penuh dengan kemuliaan. Maka mustahil Allah disifati dengan rendah. Sehingga secara akal Allah itu zat yang maha tinggi. Karena mustahil memiliki sifat lawannya, sifat rendah. Maka ini 5 jenis dalil yang dibawakan para ulama bahwasanya Allah itu beristiwa tinggi di atas arsy. Dan ini pembahasan, kalau mau dibahas detail, ada di pembahasan al-asma was sifat terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah habis waktu ya. Insyaallah untuk pembahasan berikutnya kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Di pembahasan berikutnya beliau menyinggung di antara syubhat lagi. Bagaimana dikatakan Allah di atas arsy sedangkan Allah berkata wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Katanya Allah di atas, tapi kok dikatakan bersama kalian. Allah berkata kepada Musa wa Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Bagaimana menggabungkan dalil Allah di atas arsy dan Allah bersama kita? Orang yang tidak mampu untuk mencerna dalil ini, mereka tolak Allah di atas. Berarti dalil Allah di atas ini nggak bisa dipakai nih, karena Allah bersama kita. Bahkan di ayat lain disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Kalau di atas ya jauh. Allah itu dekat. Mereka tolak Allah di atas dengan membenturkan 2 dalil. Dan kita katakan tidak ada dalil yang saling berbenturan satu sama lain. Yang bikin berbenturan adalah akal kita yang tidak pandai mencerna hadis, mencerna ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sehingga la ta'arud fi ad-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada pertentangan antara dalil Al-Quran dan Sunnah. Kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.